ketika saya jadi supir atau itu supir salah satu kota dewan waktu itu saya udah merencanakan ke Filipina loh. Perjuangan kuliah luar biasa. 4,5 tahun. Pernah ketemu coach itu jualan pakai mobil. Iya betul. Iya, pakaian second ya. Branded, second branded. Iya. Salah ini sebenarnya. Saya pernah beli. Ditawari lagi oleh Coach Rudy ke Tira. PS Tira. Kalau tidak ada competitiveness itu tidak baik. Iya. Tidak baik, saya pastikan tidak baik. Bahkan mungkin istri marah. Orang yang nggak punya lapangan aja kok timnya bisa Liga 2, Liga 1. Kita lapangan bagus begini, tim kita gitu-gitu aja. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya seperti di video sudah kelihatan, saya bersama, kalau saya memanggil beliau dari dulu itu mama gitu. Pokoknya ada alasan kenapa saya manggil beliau adalah mama ya. Tapi banyak teman-teman yang mengetahui beliau adalah Dian Octaveri. Kalau menurut saya orang yang perlu kita kenal bersama karena banyak hal yang saya pikir perlu kita ceritakan. Beliau habis bermain sepak bola barusan. Ya, Siap, betul. Saya panggil coach lah ya. Siap. Karena kita ceritanya tentang sepak bola. Habis bermain sepak bola, menyempatkan waktu hari ini. Kalau saya sekedar nama coach, itu ada yang memanggil Dian. Ya, tapi ini maaf ini, ada yang mengenal juga Dian Caciang gitu. Itu kenapa? Dan itu kisahnya dulu di Tanjung Ampak. Ada salah satu teman sepermainan. Mungkin ada nilai filosofisnya juga di situ karena dulu main bola juga. Saya orangnya kecil, tapi dulu berposisi sebagai striker. Ya bisa menembus barisan pertahanan lawan. Oh, berarti cacing itu maksudnya skill. Karena skill. Nilai filosofinya sepertinya seperti itu. Dulu yang itu namanya Eri ya. Eri itu. Jadi diberi nama itu. Sorry. Epit. Diberi nama itu jadi Epit Show namanya. tapi melekat ya. Ya, tapi itu udah lama ada. Iya. Memang sekarang orang lebih mengenal seperti yang dibilang tadi Dian Okta karena memang kalau nama asli kan sebenarnya Dian Octaveri diberikan orang tua, tapi semakin kesini melekat Dian Oktanya karena nggak ketemu Octaveri Dian Okta itu. Karena Okta itu datangnya dulu dari kelahiran Oktober. Bukan, salah satu inspirator saya dalam memulai perjalanan di dunia sepak bola sebagai pemain dulunya itu. Tapi saya termasuk orang yang agak sedikit susah membedakan. Dulu waktu saya karena masih di daerah, saya masih di Sejunjung, saya dengar nama Dian Okta. Kemudian ketika di Padang ada Octavianus, saya mengira itu coach. Ya, secara perawakan saya juga pikir tidak jauh berbeda Pak Bang Octavianus ini. Ya, tapi mudah-mudahan, tapi Bang Octavianus sekarang ya dengan karir beliau lah ya. Beliau juga pelatih sekarang, pelatih B-License juga. B-License 2021 kalau saya baru kemarin. Sekarang coach B-License juga sudah. Kalau saya, ini agak susah, sedih juga diceritain. Sebenarnya sekarang kalau tidak ada halangan, tidak ada halang melintang, seharusnya saya sekarang modul 2 A PSSI diploma, artinya khusus A. Tapi karena memang kendala dana, makanya salah satunya memang keterkaitannya dengan finansial. Saya terkendala dana, jadi saya memutuskan untuk tidak lanjut lisensi A PSSI diploma. Berarti sebelumnya berarti sudah ikut ini? Modul 1 saya udah ikut ujian dari
dari tanggal 21 Juni sampai 3 Juli di Ibis Padang. Itu udah jalan baru satu. Nah, setelah itu saya udah usaha kiri kanan depan belakang, udah daily mudik juga bilang. Nggak ketemu. Ada sih teman-teman, ada saudara. Nah disinilah kita di saat kita menghadapi kondisi seperti ini, kita tahu siapa sih yang benar-benar saudara, teman saudara. Tapi bukan berarti kita mencap siapa yang nggak memberikan bantuan, siapa yang nggak menawarkan bantuan, bukan karena mereka nggak mau, tapi pasti kondisi mereka tidak jauh lebih baik dibanding kita. Banyak faktor. Ya mungkin kondisi juga. Tapi memang kepada beliau-beliau yang sudah menawarkan bantuan kepada saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan mereka sehat. Tapi saya yakin juga percaya begini, bahwa Tuhan itu karena kita sesama Muslim, Allah itu punya sesuatu. Kenapa dia tidak memberikan jalan dan juga memberikan jalan gitu guys? Ya mungkin hari ini tidak dulu, mungkin di satu saat ada gitu. Kita doakan sama-sama. Coach, saya kenal Coach itu dulu main bola memang dari Tanjung Ampalo. Saya juga besar di situ sampai SMP. Termasuk salah satu idola saya ya, karena mungkin yang tadi yang gocek-gocekannya. Nah, saya kenal dengan beliau melihat gocek-gocekannya. Kenapa saya ingin bercerita dengan Coach? Saya melihat banyak orang yang tidak banyak mungkin orang suka bermain sepak bola, Coach. Suka berolahraga yang lain, atau ada yang kesenian dan segala macam. Nah, kalau di Coach saya melihat menjadikan sepak bola ini jalan hidup. Salah enggak nih saya bahasanya? Jalan hidup kalau saya lihat. Karena saya lihat dari awal ketika bermain sepak bola dulu SMP yang mulainya ya. SMP. Ya karir profesional lah, enggak begitu. Kelas 3. Ya. Persija kelas 3. SMP kemudian bermain sepak bola sampai sekarang jatuhnya orang tahunya sebagai seorang coach pelatih, malah sudah nasional. Kenapa memilih jalan hidup ini? Kalau kita urai pasti panjang, cuma singkatnya begini. Pertama tentu pasti karena cinta ya, karena cinta, kecintaan, passion saya, semangat hidup saya itu di sana. Ibarat orang bilang kalau istilah kita di kampus dulu, the energizer of behavior. Penggerak perilakunya itu di situ, kecintaan saya di situ. Karena itu bisa dibuktikan ketika saya melakoni pekerjaan untuk sebagai hal lain di luar itu, sebagai sumber nafkah bagi keluarga di luar sepak bola, saya masih tetap menyempatkan diri bermain sepak bola. Contoh ketika saya jadi supir, ketika saya jadi supir, apalagi supir salah satu kota dewan waktu itu, kemudian supir di set manager BRM, perusahaan. Perusahaan. Saya masih bergumul, selalu bahkan curi-curi waktu. Artinya memang passion saya di sana. Bahkan salah satu memang selain kecintaan tadi, salah satu trigger atau pemicunya waktu itu adalah ada beberapa yang bilang cari kerja yang jelas saja, sepak bola nggak bakal ngidupin keluarga. Itu pemicunya. Walaupun memang sampai detik ini kehidupan saya tidak berubah secara signifikan, tapi paling tidak saya sudah cukup bisa membuktikan bahwasanya kalau kita serius menekuni sesuatu, insya Allah bisa lah. Iya pasti. Kalau saya mendengarnya nama Coach Dian Okta untuk bicara level Sumatera Barat ya sudah mendapatkan, ada tempat lah ya. Bicara nanti masalah sukses dan tidak sukses kan itu subjektif gitu. Tapi sudah ada tempat dan karirnya sudah naik di sana. Itu kan saya juga pernah sempat baca, Coach memulai itu kan kalau untuk mulai melatih itu 2011. Kalau mulai melatih dari PSTS dulu, waktu belajar sama PSTS itu sama Pak Jafri Sastra. Cuman mengambil license memang di 2011. Mulai melatih itu tahun berapa? Mulai melatih 2009 ketika di PSTS Tabing. Asistennya beliau berarti? Saya belajar di sana, sekalian tinggal di sekretariat PSTS selama setahun lebih. Di situ mulai belajar melatih sama beliau Pak Jafri, sama teman-teman, sama senior-senior yang lain juga, sama teman-teman yang lain, sama-sama belajar di sana. Sebelum 2009 itu Coach memang merasa ada kesenangan untuk melatih atau sukanya gimana? Kesenangan melatih pasti ada, yang namanya di sepak bola pasti. Bahkan dulu jujur saya sempat karena saking kecintanya di sepak bola,
saya sempat menawarkan diri kepada salah seorang pelatih senior di Sumatera Barat waktu itu beliau di Semen Padang. Bahkan saya bilang begini, Pak, yang penting saya bisa masuk di sini Pak, Semen Padang, maka jadi kitman pun saya bilang, saya nggak perlu sebutkan namanya, mungkin kalau beliau nonton mungkin harapannya beliau ingat. Ya, mudah-mudahan. Itu jadi kalau kita bicara memang senang melatih tidak, selagi yang di bidang sepak bola saya senang. Nah, karena waktu itu di 2009 saya udah nggak, istilahnya udah apa ya, udah agak pupus juga harapan untuk berkarir ke pro ya, karena usia jadi pemain ya, jadi pemain. Okay. Makanya ya udah mungkin belajar ya, tahunya emang sekarang jadi jalan hidup ya, berarti itu. Dan ngambil D-License 2011 dan itu dibiayai Pemda sih. Saya nggak mau menafikan pertolongan seseorang ya. Insya Allah saya orang yang tahu diri, siapapun yang menolong saya sampai detik ini mudah-mudahan saya berkesempatan membalasnya. Amin. Jadi D-License 2011, kemudian naik C-License-nya tahun C 2017. Wah, kenapa lama nih? Ini kenapa lama nih? 2011 itu jujur dulu dia kan dibantu Pemda. Bantu waktu itu saya masih ingat 2 juta. Kemudian ada juga salah satu anggota dewan, saya sebutkan yang nggak apa-apa ya. Tergantung ya, saja. Waktu itu ada Pak Muslim Tanjung Palu yang bantu saya. Kemudian ada saudara Riko Yuliandri yang bantu juga waktu itu. Ada bapak-bapak yang lain, Pak Nedi, semuanya. Nah itu 2011. Kenapa jauh sampai ke 2017? Karena waktu itu tidak begitu yakin dengan karir sebagai pelatih untuk menafkahi keluarga sebagai jalan hidup. Iya, sedangkan saya nikah 2012. Berarti setahun setelah saya ngambil D-License, ya, saya udah nikah. Ya 2012 berarti ya. Iya. 5 tahun setelah itu baru saya ngambil C di Papua. Nah, kenapa, ini C di Papua ya? Kenapa lama ya? Karena itu tadi saya nggak begitu yakin waktu itu. Tapi itulah kuasanya Allah, kita nggak pernah tahu skenario Allah seperti apa. Saya dapat jalan, walaupun jauh. Saya juga bahkan waktu itu saya bilang kepada Pak Ferry Mulyadi selaku Exco PSSI Pusat, waktu itu beliau yang tolong saya, yang bantu saya buat ambil CFC di Papua. Itu namanya masih CFC ya. Kalau sekarang kan udah PSSI Diploma. PSSI Diploma. Itu karena sama sebenarnya. Ikut saya D-License. Nah, saya tidak perlu harus sampaikan saya D-License. Karena itu udah konvensi ya. Kesepakatan dengan AFC. Nah, waktu itu beliau yang Pak Ferry Mulyadi yang bantu saya. Bahkan saya bilang ke beliau, waktu itu saya udah merencanakan ke Filipina loh. Sudah saya mengambil C. Waktu itu kalau saya konversi ke rupiah biayanya 27 juta. Kalau di Papua 7 juta. 7,5 tambah biaya PP dan segala macam. Saya habis 15 waktu itu, dan itu dibantu oleh saya sebutkan namanya, beliau Bapak ARB, Bapak Arif Aldo. Oke. Jadi itu Sabtu 2011 setelah ngambil lisensi 2012 menikah. Sebentar. Saya sering ragu ini. Saya agak ketawa-ketawa. Iya, Kak Dian apa? Kak Dian. Karena istri beliau ini kembar begitu. Ada kembarannya, bukan istri beliau kembar gitu. Kak Dian ya. Diana. Ya. Oh, Kak Diana. Diana istri saya Diana. Ya, senior saya juga. Saya senior kalau sama coach Dian di sekolah juga senior saya, tapi di kuliah sama. Seangkatan. Sebenarnya saya bisa panggil nama, nggak perlu harus. Ya, jadi 2012 itu kan coach menikah. Pasti 2017 mengambil itu. Tadi kan alasannya belum ada kekuatan hati mengatakan itu jalan hidup. Nah, terus pasti ada triggernya. 2017 tuh iyalah ngambil cilisan ya. Pasti ada sesuatu gitu, guys. Iya. Apa? Pertama, memang segala satunya situasi ya, emang skenario Allah tuh luar biasa. Saya udah berhenti kerja di Pemda 2014. Nah, sebentar, berarti pernah kerja di Pemda? Saya habis kuliah 2000 saya selesai, saya wisuda 27 Maret 2010. Saya ingat. Jangan kuliah luar biasa. Iya. 4,5 tahun. Sama kita 4,5 tahun. Saya main bola. Oh, siap.
Saya organisasi. Sehabis kuliah, berapa bulan habis kuliah saya kerja Juni kerja masuk di Pemda. Iya. Kerja saya selesai 2014 saya berhenti Oke. Ya, keluar lah oke dari berhenti Pemda, gitu ya. keluar dari Pemda. Mhm. Nah habis itu malah nggak jelas mau apa, bahkan mungkin bisa dibilang langkah panik atau gimana. Saya mencoba lagi sebagai pemain, minta bantuan juga waktu itu sama Pak Jafri Sastra untuk seleksi ke PSPS Pekanbaru. Oke. Nah beliau kasih rekomendasi, waktu itu pelatihnya Bang Philip Hansen. Saya ikut latihan di sana berapa hari, 2 atau 3 hari. Habis itu saya disuruh nunggu. Waktu itu saya masih ingat hari Jumat kalau nggak salah, disuruh nunggu sampai hari Selasa. Waktu itu tim itu mau ada turnamen ke Indragiri, ke Rengat. Indragiri ya. Oke. Rengat. Nah habis itu saya karena sepertinya peluangnya juga tipis, ya saya balik. Habis itu coba lagi Bengkulu sama Bang Bengkulu, Nasir. PS Bengkulu. Waktu itu Ya. waktu itu namanya masih divisi. Kalau Bengkulu atau kalau nggak salah divisi 1 kalau nggak salah. Divisi utama kalau divisi 1. Divisi 1 yang tertinggi divisi utama, PS Bengkulu divisi 1. Kalau nggak salah itu. Nah, ya udah, saya udah istilahnya orang bilang malah PNWWT. Ya, terus saya udah coba, habis itu akhirnya saya cari pekerjaan lagi karena waktu itu anak udah 2015 itu awal 2015. Anak saya pertama yang pertama lahir Agustus 2014, berarti udah sekitar 5 bulanan usianya. Nah, saya mikir Tuntutan kehidupan mulai ini ya. udah kerja apa aja, yang penting ada Kerja apa aja itu apa? Boleh. ya itu jadi supir. Oke. Sebelum jadi supir tuh sempat jadi garim marbot ya. Oh ya, marbot. Nah, Saya juga pernah ketemu coach itu jualan pakai mobil. iya kan? betul. Iya, pakai. Tapi itu barang-barang olahraga kan? Iya, sempat itu juga ada pakaian. Itu di tahun itu. Iya, di masa-masa sulit itu. 2015 itu masa-masa. Alhamdulillah ya, perjuangan itu yang membuat kita kuat di masa datang. 2015 itu ada jualan. Jadi selain jadi supir ada jualan pakaian second. Kalau masalah pakaian second itu selain sepak bola passion saya di sana. Pakaian second ya. Branded, Okay. second branded. Iya. Salah ini sebenarnya. Saya pernah beli. Walaupun enggak banyak. Terus jualan minuman, jualan jus Iya. mobil. Sampai cerita kita tadi itu 2017 coach ya sudah ngambil Chelisen. Nah, kan itu persoalannya tadi. Iya. Kenapa? Itu sampai apa ya? Sampai mana-mana ya? Iya, enggak apa-apa. Itu memang seperti saya bilang tadi, situasi ada peluang. Saya memang udah waktu itu udah lobby, udah jalin komunikasi dengan Pak Ferry Mudadi, Bang Pen, dan alhamdulillah beliau merespon keseriusan saya dan beliau menawarkan ini ada 1 slot kosong di Papua. Akhirnya saya diskusi sama keluarga, istri. Ya udah, alhamdulillah. Coach, kenapa Papua, coach? Kan banyak pilihan untuk pengambilan lain. Mungkin perlu saya klarifikasi juga, orang-orang yang nggak paham dia bilang bodoh. Habis itu kan ada di Padang katanya kan. Emang habis itu ada di Padang. Tapi saya sebagai orang yang nggak punya label di dunia persepak bola nasional, sementara waktu itu CAFC itu orang masih bejibun buat ngantri ngambilnya. Nah, sementara kita siapa? Karena ada waktu itu nggak salah ada 4 skala prioritas. Skala prioritas. Oke. Pertama mantan pemain nasional, mantan pemain Liga 1, ya kan? Kemudian ada akademisi juga yang keempat. Pokoknya ada 4. Nah, kita kan dari akademisi bisa masuknya. Ya kan? Nah, siapa yang bisa menjamin kalau saya tunggu di Padang sementara waktu itu yang berlisensi CFC Sumatera Barat belum banyak. Maksudnya di Padang kita dapat tiket itu gitu ya? Iya, siapa yang bisa menggaransi
saya lewatkan kesempatan. Tapi di coach Papua. udah tahu kalau di Padang setelah dari Papua di Padang ada. Nggak tahu, kalaupun tahu seperti yang saya barusan bilang, siapa yang bisa menggaransi saya dapat satu slot di Padang? Kan nggak ada, karena Iya, saya statusnya benar. bukan mantan pemain nasional. Tapi saya juga ngeliat begini coach. Dengan coach mengambil di Papua itu membuka jalan dengan jaringan yang baru. Ya, pasti. Jaringan yang lebih besar. Pasti. Setidaknya kalau misalnya di Padang masih di tempat kita tinggal sekarang, tentu jaringannya putaran itu juga. Betul. Ya, kira-kira itu memberikan pengaruh untuk perjalanan selanjutnya? Iya, Iya. betul, betul. Yang jelas waktu itu tidak lama setelah saya AFC di Papua, saya langsung kerja. Alhamdulillah. Memang saya orangnya Kerja sepak bola ya? melatih, saya langsung latih Ya. di Celebes FC Palu. Waktu itu kan Celebes lagi gembar-gembornya kan, yang Divisi punya berapa? Liga 2. Liga 2. Liga 2 Oke. timnya dengan sponsor yang luar biasa. Yang punya kan setahu saya itu kan Pak Peter yang punya Bali United. Sponsornya Indofood apa segala macam, Pak Peter yang punya, dan Ya. pelatihnya pun Rudi Eka. Ya. Orang saya, Coach sebagai apa waktu itu? Asisten saya sebagai pelatih? analis. Oh, analis. Saya orangnya boleh dibilang apa ya, agak memang kalau bahasa yang konotasi positifnya gigih ya. Gigi. Gigi. Ya. Saya melihat itu Bahkan gigi yang saya melihat. kegigihan tuh kesannya udah kayak udah Ego. bukan menyampingkan rasa malu lah. Mau ditolak, diterima, saya nggak mikir. Yang penting saya Maksud dan dulu, tujuan sampai. ajukan dulu. Ya. Saya ajukan dulu ke orangnya, baik itu ke pelatih, kan. Diterima nggak terima itu bukan urusan saya. Tugas saya berikhtiar, berusaha. Memang kalau memang rezeki saya, Allah izinkan melalui orang yang saya ajukan tadi. Ya alhamdulillah waktu itu saya makanya sampai detik ini walaupun bagaimana saya dengan Coach Rudi utang budi, Coach Rudi Eka. Ya walaupun bagaimana kondisinya saya sama beliau, saya utang budi karena kalau bukan karena pertolongan beliau pertama, malah nggak tahu. Karena waktu itu kan ketika saya diterima di sana, awalnya kan di sana kesepakatannya kan hanya trial. Kan waktu itu masih ada keluar di majalah di harian di Sulteng, ya Radar Palu radar Sulteng, pokoknya di koran Sulteng, pelatih asal Padang trial. Nah setelah nggak nyampe seminggu kalau nggak salah, berkat mungkin Kusudi melihat hal yang positif dari saya, keseriusan saya, kegigihan saya, beliau kasih kontrak langsung. Berapa lama tuh? Waktu itu kontraknya sampai habis musim. Ya cuman karena ya itulah ini namanya perjalanan kita kan belajar dari perjalanan itu. Banyak hal yang bisa saya pelajari, yang bisa saya pedomani untuk kedepannya bisa lebih baik lagi sebagai pribadi, sebagai pelatih. Banyak hal yang harus kita pelajari. Dari Palu, dari Celebes ke Semen Padang. Ada. Analis juga di Semen Padang. Itu berapa lama? Satu musim? Kalau enggak, itu saya masuk di pertandingan beberapa hari sebelum melawan Borneo. Home lawan Borneo. Beberapa hari sebelum home lawan Borneo. Kalau dihitung bulan kurang dari 2 bulan. Saya keluar ketika pas lawan Madura hari Jumat 6 Oktober 2017. Sebentar, kita potong itu Coach. Jadi biar banyak teman-teman yang diketahui juga. Jadi analis ini ngapain? Jadi orang tahunya kan ada pelatih, asisten pelatih. Nah, analis ini ngapain gitu guys? Sebenarnya kalau kita baca analis, analis ini sebenarnya pelatih, tapi dia bekerja di belakang layar. Tapi idealnya dia satu visi, satu misi, kasarnya begini, dengan satu pemikiran dengan head coach. Kalau antara analis dengan head coach tidak satu sains selangkah, itu cuman namanya aja analis. Nah, artinya apa ya? Saya boleh sederhanakan begini. Analis itu adalah cloningnya dari head coach. Ya, jadi bentuk kerjaannya analis ini adalah orang yang menganalisa dari hasil-hasil pertandingan. Tidak hanya dari hasil, dari latihan, proses latihan juga, dan itu yang akan disampaikan pada head coach. Iya. Oh, begitu. Makanya antara head coach dengan analis tidak boleh ada jarak. Dan etikanya, nih saya juga belajar kita semua. Memang susah kalau kita
tidak bisa menempatkan diri, Oke. kita sebagai asisten susah. Nah saya belajar dari situ. Proses ya. Ya bukan berarti apa ya. Saya harus akui juga ada momen-momen ketika saya ya namanya orang muda ya kan, Iya. berarti muda kadang merasa seakan-akan kita bisa. Betul. Nah saya harus banyak belajar dari hal-hal yang saya lalui di masa lalu. Semen Padang, habis itu kan tidak salah ke Pulau Jawa lagi ya? Habis Semen Padang, saya Namanya Pak ini sebenarnya sempat ke apa dulu? Sempat ke Magelang, bukan ke Malang United waktu Malang itu. United. Tapi Oke. karena satu dan lain hal, saya udah sepakat secara lisan sama salah satu sama owner ya, Oke. sama Pak Joko itu, beliau Kapolda itu juga. Saya batal di sana, saya diberikan kesempatan oleh Bang Ganesa. Beliau adalah di PSSI Oh, sebagai analis juga, makanya yang program Villanesia dulu. Villanesia. Sorry maaf, tapi sebelum itu saya sempat di La Liga Academy yang di Jakarta, La Liga Academy Indonesia itu cuma sebulan, ya cuman sebulan. Ya karena satu dan lain hal saya cuman bertahan sebulan di sana. Agak etis juga saya ceritakan di sini. Intinya saya 1 bulan saya ditawari lagi oleh Coach Rudi ke Tira. PS Tira. Oke. Saya ke Tira selama saya sampai Mei kalau nggak salah. Mei tahun? Mei. Oh, saya dari Maret, 1 Maret saya sana. 1 Maret sampai Mei ketika lawan PSMS menang 3-2 di Sultan Agung, Bantul. Habis itu udah selesai, udah sepakat sama Coach Rudi, enggak etis juga saya ceritakan detailnya di sini. Ya. Kita saling menjaga. Saya balik. Nah itu baru ya balik sini. Habis itu baru yang ke Malang United tadi yang nggak jadi. Iya. Habis itu baru sama Bang Ganesa di PSSI. Saya Itu tahun berapa? Tahun 2018 juga. 18 juga. Iya, 2018 saya sempat ditugaskan ada di 2 provinsi, satu Jawa Barat, itu di Bandung, habis itu di Sumatera Barat juga ada. Yang terakhir berarti di Padang ini. Yang terakhir Villanesia. Iya, di 2018 itu. 2018 itu. Itu sebagai analis juga. Coach, kan sudah panjang itu perjalanan itu Coach ya. Iya. Saya pikir tidak semua orang mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk menjalani proses yang seperti ini. Pasti ada poin-poin yang Coach lihat. Pastinya tidak hanya dengan persoalan sepak bolanya, juga persoalan kehidupannya yang bisa diambil sebagai perjalanan kehidupan gitu Coach. Tadi saya ada menangkap beberapa. Pertama contoh Coach menyampaikan tadi, kita harus bisa menempatkan diri ya dengan kondisinya, kita sebagai siapa, orang sebagai siapa, dan begitu sebaliknya. Mungkin itu satu poin yang saya lihat tadi, kegigihan mungkin Coach. Ya, terlepas yang poin pertama tadi, terlepas dari kita merasa yang kita pahami sudah benar atau tidak, terlepas dari itu. Penting posisi kita dulu. Kita pahami ya. Sepak bola ini kan lagi Covid nih Coach. Ini agak ini nih, kan lagi Covid nih. Saya yakin banyak teman-teman angel ya. Jadi kan banyak orang yang sudah punya program, baik itu pemain, pelatih, atlet segala macam. Dan sekarang pastinya ini terpagar dengan rapi. Mau nangis boleh Coach. Jadi ya maksudnya ini kemana nih arahnya nih? Atau Coach melihat ada peluang apa gitu dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi sepak bola? Jujur kalau kita bicara kondisi seperti sekarang, tidak hanya saya aja, Semua masih semua pelaku, tidak hanya pelatih, pemain, pasti apalagi pemain yang misalnya baru nikah, baru ngarepin penghasilan untuk nafkahi keluarga dari sepak bola, tahu-taunya kondisi begini. Intinya begini aja, kita masih bersyukur, kita masih kemarin dapat pekerjaan, dan hak kita alhamdulillah dilunasi oleh tim yang tempat kita bekerja kemarin. Kita bersyukur aja alhamdulillah. Cuma tentu kita semua pelaku sepak bola berharap kompetisi segera digulirkan, karena di tengah kondisi pandemi sekarang ini yang nggak tahu kapan selesainya. Logikanya sepak bola ini hiburan yang bisa ya setidaknya membantu menaikkan imunitas masyarakat, kemudian mencegah mobilisasi massa juga. Tapi kalau sepak bola diadakan itu kan mobilisasi massa. Sekarang kan
kalau kompetisi lanjut kan disepakati kan tanpa penonton. Jadi Oh, iya. orang nonton di rumah, orang nggak kemana-mana, betah di rumah, stay at home, bisa. Nonton di rumah aja. terhibur, orang terhibur, lawang masyarakat juga nggak, ya mohon maaf, masyarakat nggak minta sama pemerintah, cuman tolong izinkan Untuk ada kompetisi. bergulir. Ya, Ya. izinkan kompetisi, masyarakat ada hiburan. Ya. Ini udah sekarang disuruh stay di rumah. Tapi Tapi kira-kira bisa nggak tidak hiburan. nanti panitia pertandingan begitu untuk mencegah penontonnya tidak boleh ikut. Nah, itu kan persoalan Nah, juga. kalau itu kita percaya dengan operator liga, LIB, kemudian pihak yang bersinergi dengan aparatur pemerintahan, dengan BNPB, dengan TNI Polri, mereka pasti sudah mempersiapkan mekanisme seperti apa agar penonton tidak turun ke jalan dan ke stadion pasti, dan itu kompetisinya kan sudah diatur terpusat tersentral di satu tempat ya, ada diatur, pokoknya itu udah kerjaannya Pasti LIB ada lah, ada yang punya jobnya mekanismenya masing-masing ya. mekanismenya udah diatur sama LIB. Sebenarnya ada lagi menurut saya lebih menarik. Coach sudah berlevel dan atau bernomor punggung sebagai pelatih. Ya, kalau saya pikir berada di daerah kita itu sudah besar lah secara pengalaman dan segala macam. Terus melatih lagi di kampung ini apa enggak malu tuh? Enggak, kalau enggak bilang malu enggak lah. Enggak, cuman Apa ada perasaan apa gitu? Pelatih nasional gitu? Enggak. Kalau saya pribadi, ya kita harus beda-bedakan dulu. Ya. Melatih di kampung Iya. dalam konteks apa ini? Buat penopang hidup kah atau apa? Enggak. Kalau Harus penopang hidup kayaknya nggak nah, bisa. makanya Ya. kalau melatih di kampung mengisi kekosongan waktu, justru saya sampai detik ini masih mencari itu. Tapi justru di kampung ini susah. Malahan saya yang getol, tapi yang mau latihan itu nggak ada. Sebenarnya maksudnya gini mungkin ya. Maksud coach itu supaya bisa mengaplikasikan ilmu dan membagi itu ya. Itu dia. Oke. Ya saya, Oke. ya adalah sedikit banyaknya pengalaman dan ilmu. Tapi mau saya share ke siapa? Iya. Siapa? Tapi ya mohon maaf harus saya batasi juga. Enggak Benar. semua Tim. enggak semua anak-anak juga dengan latar belakang yang berbeda. Ya, ini yang baru nendang bola enggak. Iya. Enggak, maksudnya yang Oke. yang udah ada standar-standarnya lah. Benar. Ya kan? Ada standar-standarnya yang pengennya minimal saya latih 2 atau 3 kali seminggu mumpung saya di rumah ya kan. Ya. Jadi saya dapat manfaatnya, ilmu saya terimplementasikan di lapangan. Iya. Keinginan saya untuk selalu berada di lapangan tiap sore juga kesampaian. Iya. Itu insya Allah jadi media berbagi juga buat saya. Karena bagi kita pelaku olahraga, baik itu atlet maupun pelatih dan segala macam, misalnya atlet sepak bola berada di lapangan sepak bola itu sudah sebuah kebahagiaan, bukan persoalan harus bermain, Ya. bukan itu. Ya Kalau- betul ya. Kalau orang yang bagi yang paham aja dah. Iya, maksudnya makanya saya jelaskan bagi teman-teman yang mungkin tidak paham, kenapa ini orang setiap sore lapangan sepak bola. Bagi yang paham aja. Iya, malah kami dulu waktu kita kuliah itu ada di atlet-atlet kita, teman-teman kita yang atlet atletik, kok bisa lari terus begini? Kenapa? Apa tidak capek? Tidak lari, malah dia merasa capek gitu. Capeknya itu bukan capek fisik. Iya, otak ya. Ini lebih berat. Oke. Terus apa rasanya? Kan sekali lagi tadi sudah bernomor punggung. Apa rasanya menjadi, kalau untuk Sumatera Barat masih ada lah ya, si Junjung lah. Saya mendengar kalau si Junjung yang sampai pada tingkatan ini baru coach ini, atau ada yang lain? Alhamdulillah baru coach. Yang saya tahu baru coach. Ya. Apa rasanya, coach? Biasa aja sih. Nggak ada beda. Masa enggak ada rasa? Nggak. Enggak ada. Biasa aja. Nggak ada yang perlu dibanggakan, biasa aja. Bahkan ya boleh dilihat saya biasa gabung. Saya di rumah juga tak sama dulu ketika saya belum ambil lesson, belum C, belum B, belum coba aja. Saya pernah lihat coach. pasti nyapu pagi, buka warung. Buka warung. Biasa, ada masalah. Saya pernah lihat coach latih lewat ini loh, melatih lewat apa daring, bukan daring, apa sih, lewat online begitu. Iya, itu susah nih. Enggak sih. Iya kan melatih sepak bola ke pemain-pemain kemudian lewat online begitu. Enggak susah. Enggak, insya Allah enggak susah kalau Iya, kita iya. betul-betul mampu mengkondisikan pemain kita, Memanage gitu ya? memanage, buat
ikut dengan apa yang sudah kita persiapkan. Saya yakin dan percaya coach bahwa ada di luar sana teman-teman kita, adik-adik kita yang juga mungkin ingin berkarir sama seperti coach. Coach punya pesan apa? Mudah-mudahan. Sebenarnya gini, kalau kita bicara apa ya yang barusan ditanyain, harapan saya justru ada muncul pelatih-pelatih baru, pelatih muda. Nah, jadi harapannya seperti ini. Konsepnya kalau istilah dalam, mohon maaf ya, kalau dalam dagang, kalau kita tuh nggak ada saingan, ya Kita tidak ada inovasi gitu. ya kita merasa udah orang bakal beli ke kita juga kok, ya kan. Nah, terus kita seenak-enaknya aja. Nah, kalau kita analogikan seperti tadi, kemudian kita bawain ke dinas sepak bola, ke pelatihan, kalau saya hanya sendiri, kemudian pelatih-pelatih muda yang lain tidak ada yang ikut juga mengikuti jalan saya ini, saya merasa udah untuk ujung ya, namanya manusia, manusia apalagi nanti bisikan setan apa macam. Nama manusia, fitrah manusia itu ya, ada menganggap udah apa, Udah lebih sendiri gitu ya. kita menganggap udah kita. Ya. Jadi nggak ada competitiveness. Nah, situasi berkompetisi itu tidak ada. Nah, kalau competitiveness baik itu dalam dunia olahraga, kepelatihan, kan namanya dunia usaha juga, kalau tidak ada competitiveness itu tidak baik. Tidak baik, saya pastikan tidak baik. Ya, makanya saya bilang tadi kalau saya tidak ada competitiveness itu akan membuat seseorang kalau dalam dunia usaha tidak ada inovasi baru. Betul. Kalau di pelatihan saya pikir juga nanti akan membuat dia tidak lagi ingin menggali ilmu baru gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada yang melanjutkan itu. Nah, kemudian yang untuk bagi teman-teman atau mungkin yang di bawah saya usianya junior pelatih yang ragu, kalau saya memilih jalan hidup sebagai pelatih, pasti pelatih mana? Jangan, nggak usah pikirin. Yang penting, yang utama itu kamu cinta nggak? Lu cinta nggak sama sepak bola? Kalau kamu cinta dengan sepak bola, jalannya insya Allah ada. Cinta dan ada kemauan. Nggak usah pikirin skenario Allah dah. Nggak usah pikirin skenario. Tugas kita menjalankan. Tugas kita cinta, jalankan, udah itu aja. Jadi beliau, Coach Dian ini memang menjalankan sesuatu karena beliau cinta dengan itu. Ya, begitu ya Coach ya. Bahkan mungkin istri marah. Habis kan ya. Istri marah nih. Tapi enggak Coach doang. Semuanya untuk anak dan istri. Iya. Coach berjuang seperti ini juga untuk anak dan istri. Berat berjuang. Iya. Atau berpisah dari anak istri. Pulang sekali 5 bulan, sekali 6 bulan. Ya, itu bagian perjuangan. Ya, bagian dari perjuangan lah. Untuk anak-anak. Saya mendoakan mudah-mudahan ya, kita semua pastinya mendoakan mudah-mudahan ya Covid ini selesai lah ikutnya. Saya juga rindu melihat sepak bola yang sambil berteriak-teriak. Semuanya kita rindu. Ya. Iya, apanya sih informasinya? Mudah-mudahan ini valid walaupun di tengah ketidakpastian kita ini hidup di tengah ketidakpastian, tapi kan info terupdate katanya tetap akan diusahakan kompetisi bergulir walaupun bagaimana caranya ya. Dan kayaknya sponsor juga ada masuk. Sudah oke. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya. Bisa 2021? Insya Allah. Mudah-mudahan. Berarti kompetisi musim ini ya? Iya, musim. Mudah-mudahan. Harapan. Kita doakan sama-sama bagi yang cinta bola nih. Ya, kita doakan sama-sama. Yang tidak cinta bola saya juga mendoakan masalah ini. Iya. Ya, yang supaya Covid-nya selesai, bisa lagi berdagang, bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Yang sekolah juga begitu. Kita sama-sama mendoakan itu. Saya mendoakan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jalan hidup yang Coach ambil ini memang jalan hidup sambil beribadah juga, ya kan Coach ya? Ya, pastinya gitu kan? Iya. Ya. Oke, dan mudah-mudahan ke depan kita ketemu lagi, kita bisa cerita lagi yang lain. Amin. Penutup harapannya sih. Mungkin harapan kita semua juga. Kepada beliau, bapak-bapak yang sekarang. Saya ya. Ya, boleh. Silakan. Silakan. Saya lebih independen. Ya. Waduh, ampun. Ya siap. Lanjut aja, Coach. Pesan mungkin melalui channel YouTube Wanda
saya harapan kita semua ini kan kita menyampaikan harapan karena nanti kalau harapan dari mayoritas masyarakat ini diwujudkan, toh feedbacknya untuk beliau-beliau juga yang mewujudkan itu. Siapa beliau yang diamanahkan oleh Allah sekarang untuk memimpin negeri ini, kabupaten ini. Nah, kalau beliau-beliau itu mewujudkan harapan mayoritas masyarakat, ya, itu saya yakin dan percaya feedbacknya untuk beliau nanti. Yang jelas dari saya dan komunitas saya dulu. Nah, harapannya ya kasihan kita. Orang tahu Suyunjung Kabupaten Suyunjung, stadion bagus. Nah, timnya di mana? Oke, paham. Nah, dan itu tertumpang besar harapan pada bapak-bapak yang sekarang di eksekutif, yang terhormat Bapak Bupati Pak Yusir, dan juga bapak-bapak yang di legislatif sana, karena nah di sana kan banyak buat finansial. Artinya semua pihak yang punya andil untuk hal begini, kita punya harapan supaya. Dan saya pastikan ini bukan hanya tok semata-mata tentang sepak bola, karena banyak multiplier efek di sini. Kita jalankan sepak bola, pedagang, tukang parkir, ada UMKM, banyak lah kalau kita bicara. Tapi ini proses panjang loh, coach. Kalau kita tidak mulai nggak bakal jalan. Oh iya, saya setuju. Nggak bakal jalan kalau kita nggak mulai. Kalau kita memandang besarnya dulu, nggak bakal jalan. Kita mulai dulu. Tapi saya yakin dan percaya beliau-beliau yang sedang di gedung kandang baru di sana, ya udah, saya rasa udah memikirkan dan udah memulai ya untuk minimal kalau tahun ini udah tahun ini kan udah nggak ada nih, kedengarannya udah nggak ada. Nah, harapannya untuk tahun depan yang namanya APBD ya. APBD kalau di daerah iya. Kan dimulai tahun ini. Nah, dibahas gitu ya. Direncanakan. Harapannya mohon ada fokus untuk sepak bola jangan gitu dilewatkan, karena kita kasihan orang yang nggak punya lapangan aja kok timnya bisa Liga 2, Liga 1. Kita lapangan bagus begini, tim kita gitu-gitu aja ya. Anak-anak kita mau kemana ya banyak lah. Kalau kita bahas manfaatnya banyak ya, pasti. Remaja teratasi insya Allah sedikit banyaknya apa segala macam ya kan, kasihan kita generasi muda. Itu sih harapan. Ini suara hati loh, bapak-bapak, suara hati saya mewakili ribuan bahkan puluhan ribu dari masyarakat yang pecinta sepak bola khususnya mayoritas masyarakat umum. Oke, terima kasih Coach Dian Okta. Kita ketemu lagi di Bercerita dengan Wana Romansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.